Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono dari Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah yang pertama, laba bersih mayoritas emiten rokok meningkat, tetapi penjualannya menurun. Yang kedua, kenaikan cukai rokok potensial menekan volume penjualan. Dan yang ketiga, sekitar 500 pabrik rokok tak beroperasi lagi. Di sini ada dua identifikasi masalah yang saya ambil. Yang pertama, kenaikan harga rokok dinilai bisa membuat volume penjualan menurun. Yang kedua, 500 pabrik rokok tak beroperasi lagi. Batasan masalah dalam metodologi penelitian saya adalah dari latar belakang yang telah ditulis, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis perbandingan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor industri rokok di BEI. Dengan data laporan keuangan yang saya teliti adalah periode tahun 2017 hingga 2019. Di sini ada 4 rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana pengaruh rasio likuiditas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Bagaimana pengaruh rasio solvabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Bagaimana pengaruh rasio aktivitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Dan terakhir, bagaimana pengaruh rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Untuk tujuan penelitiannya ada 4 juga. Yang pertama, untuk mengetahui analisis rasio likuiditas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Untuk mengetahui analisis rasio solvabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Untuk mengetahui analisis rasio aktivitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Dan terakhir, untuk mengetahui analisis rasio profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan BEI. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memandu dan memberikan ilmu kepada para pembacanya agar lebih bisa memahami mengenai laba maupun kondisi perusahaan rokok nantinya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, menambah wawasan, pengetahuan, dan untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya bidang akuntansi. Di sini ada 2 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama dari Henry Andreas Maid tahun 2013, yaitu rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang baik apabila dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Rasio solvabilitas perusahaan berada pada posisi insolvable apabila dilihat pada rasio solvabilitas keadaan modal perusahaan tidak mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Rasio aktivitas perusahaan dikatakan baik apabila jika dilihat pada peningkatan rasio menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Dan terakhir, rasio profitabilitas perusahaan dalam posisi yang baik jika dilihat pada peningkatan rasio profitabilitas. Hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahunnya semakin meningkat. Yang kedua dari Marcel Pongo tahun 2013, rasio likuiditas secara keseluruhan keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik meskipun selama kurun waktu 3 tahun terakhir berfluktuasi. Makin tinggi nilai rasio likuiditas menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Rasio solvabilitas keadaan perusahaan berada pada posisi solvable jika dilihat dari keadaan modal perusahaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. Rasio profitabilitas secara keseluruhan berada dalam posisi baik jika mengalami peningkatan seiring kemampuan perusahaan dan dalam meningkatkan laba dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Ruang lingkup untuk penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis data sekunder menurut Istijanto tahun 2005.
Data sekunder adalah sebuah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan preset sendiri dan untuk tujuan lain, yang artinya preset hanya sekedar mencatat dan mengakses. Jenis dan sumber datanya. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan subsektor industri rokok di BEI periode 2017 sampai 2019. Untuk metode pengumpulan datanya, yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik atau metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor industri rokok yang terdaftar di BEI melalui website resmi IDX, www.idx.co.id. Sekian dari presentasi metodologi penelitian saya. Terima kasih.